Untuk sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ngurah Swabjaya, Dubes Republik Indonesia Singapura. Dilanjutkan dengan motivasi oleh Bapak Muhammad Hanif Dakiri, Maneker Republik Indonesia, dan yang akan dipandu oleh Bapak Devril Sugia, Adnaker Singapura. Kepada Bapak Devril Sugia, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dubes yang bisa menghadiri kegiatan ini, Pak Dubes. Terima kasih kepada Pak Hanif yang bisa juga mengisi acara hari ini untuk memberikan motivasi kepada teman-teman PMI. Dan terima kasih kepada semua teman-teman yang bisa hadir di acara yang baik ini. Kami sampaikan permohonan kepada Pak Dubes untuk dapat menyampaikan sambutan. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Dubes. Terima kasih Pak Devril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua dan salam sehat bagi saudara-saudaraku, para nasidar muslimah yang ada di Singapura. Pertama-tama, saya kira marilah kita tidak pernah berhenti untuk memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan dan juga bisa berkumpul meskipun secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi. Tetapi saya lihat rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat. Ada yang di rumah, ada yang di luar, dan juga ada yang mengikuti bersama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya di tempat masing-masing. Pada sore hari ini merupakan suatu kegiatan yang istimewa. Biasanya setiap 17-an saya selalu diundang untuk menghadiri acara, dan saya biasanya kalau ada di tempat pasti menghadiri acara yang diselenggarakan oleh rekan-rekan para PMI, khususnya nasidar muslimah yang ada di Singapura, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, yang kita banggakan bersama-sama. Rekan-rekan saya, para PMI, para nasidar muslimah yang berbahagia, pada hari ini 75 tahun sudah bangsa kita memproklamirkan kemerdekaan setelah perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu bangsa Indonesia, para pahlawan dan para syuhada yang telah berhasil memerdekakan bangsa kita dari penjajahan dan juga mempertahankan kemerdekaan. Ini merupakan suatu nikmat yang harus kita selalu syukuri bersama-sama. Oleh karena itu, kegiatan yang diselenggarakan oleh rekan-rekan para nasidar merupakan suatu hal yang kami sangat apresiasi, karena meskipun berada jauh dari Indonesia, dari keluarga, dan tidak bisa berkumpul seperti biasanya yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menyelenggarakan kegiatan ini sebagai ungkapan rasa syukur dan juga sebagai ungkapan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia yang kita bisa tunjukkan kepada dunia, khususnya di Singapura, yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang memang dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Dan oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan pada sore hari ini untuk menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan nasidar muslimah yang ada di Singapura. Dan pada sore hari ini juga saya ingin menyapa Bapak Hanif Dakiri, Menteri Tenaga Kerja yang dulunya selalu bekerja sama, selalu mendukung kegiatan-kegiatan KBRI. Saya kira sampai sekarang beliau pun akan terus memberikan dukungan beliau kepada kita semuanya di dalam rangka untuk betul-betul menegakkan martabat dan juga melindungi para PMI kita dimanapun berada, khususnya yang ada di Singapura.
Yang kedua yang ingin saya sampaikan, di masa pandemi seperti sekarang ini, memang ini masa yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, dan membutuhkan kita semuanya untuk selalu berhati-hati, mendengarkan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, mendengarkan apa yang selalu diumumkan oleh KBRI Singapura, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan tidak lain dan tidak bukan adalah demi keselamatan kita masing-masing, demi keselamatan rekan-rekan PMI kita. Alhamdulillah sampai sekarang meskipun jumlah kasus yang positif di Singapura mencapai 55.661, tetapi jumlah yang dialami oleh warga negara Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan total jumlah yang ada, hanya sekitar 65. Dan juga yang rekan-rekan kita dari PMI yang juga terinfeksi juga sangat kecil. Ini tidak lain dan tidak bukan karena rekan-rekan kita mendengarkan himbauan, melaksanakan semua protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, yang sudah disampaikan oleh kita dari KBRI, untuk selalu diikuti ketika kita sedang berkegiatan ataupun himbauan-himbauan untuk menghindari kerumunan maupun berhati-hati ketika kita berada di luar rumah tinggal kita masing-masing, tempat kita bekerja. Sampai saat ini di Singapura sudah ada sekitar, menurut catatan kami, 131.857 para pekerja migran yang ada di Singapura. Nah, tadi saya sampaikan dari 131.000 yang rekan-rekan kita yang dari Singapura, dari khususnya PMI, yang terinfeksi sangat kecil. Kemarin menurut pantauan kita tidak lebih dari sekitar 10 orang. Dan ini saya kira suatu hal yang perlu kita selalu syukuri dan kita selalu berdoa agar di kemudian hari COVID ini bisa segera hilang, bisa segera diatasi, dan rekan-rekan kita bisa beraktivitas seperti halnya yang sudah kita lakukan sebelumnya, meskipun apa yang disebut sebagai normal yang baru ataupun new normal mungkin tidak akan memungkinkan bagi kita untuk melakukan kegiatan seperti halnya yang kita lakukan sebelum terjadinya COVID ini. Pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian yang kita harus ikuti, himbauannya maupun pengumuman-pengumuman yang diberikan oleh pemerintah Singapura dan juga KBRI Singapura. Mari kita menggunakan kesempatan ini juga untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, meskipun situasinya paling tidak sudah terkontrol, tetapi jumlah infeksi masih rata-rata setiap hari di atas 1.500 di Indonesia, khususnya di Jakarta dan di Jawa Timur. Tetapi secara keseluruhan memang kita tidak bisa bandingkan Indonesia dan Singapura karena jumlah penduduk kita yang sangat besar dan juga tersebar di berbagai provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk tidak pernah berhenti mendoakan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan juga seluruh bangsa Indonesia, agar kita bisa melalui cobaan yang berat ini dalam keadaan selamat. Ada satu hal yang ingin juga saya sampaikan di sini, dari 131.857 PMI yang terdaftar, sudah memiliki kartu pekerja Indonesia Singapura sebanyak 77.870. Jadi masih ada, barangkali rekan-rekan kita yang ikut dalam kegiatan webinar ini masih belum memiliki kartu, silakan segera hubungi Pak Devril, karena nanti ketika situasinya normal, ini akan memang bermanfaat bagi rekan-rekan para pekerja Indonesia yang ada di Singapura. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa meskipun di masa COVID-19 yang kita alami saat ini,
kegiatan-kegiatan P3K yang biasanya kita lakukan di Sekolah Indonesia Singapura masih belum kita bisa lakukan kembali karena memang himbauan dari pemerintah Singapura. Namun demikian, kita terus melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan dengan menggunakan sarana virtual atas fasilitasi yang dilakukan oleh KBRI Singapura, khususnya oleh Pak Devril. Berbagai kegiatan-kegiatan, termasuk juga kegiatan yang kita lakukan pada sore hari ini, kegiatan-kegiatan pelatihan, kalau memang ada saran dari rekan-rekan PMI untuk kegiatan pelatihan yang kita bisa lakukan secara virtual, silakan, yang nantinya akan dapat memperkuat pemahaman dan pengetahuan kita. Bekal yang kita miliki ketika dalam keadaan pandemi sekarang ini dan juga ketika kita berada di luar negeri jauh dari keluarga kita. Kita akan terus berusaha memfasilitasi dan kalau ada permasalahan silakan rekan-rekan PMI jangan pernah ragu-ragu untuk menghubungi KBRI, menghubungi nomor yang memang kita siapkan 24 jam, tetapi tolong kalau memang itu sifatnya sangat urgent, menghubungi itu, tetapi kalau misalnya hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan, ya silakan nanti dihubungi dengan menggunakan email maupun sosial media yang ada. Jadi saya juga ingin menggunakan kesempatan pada sore hari ini untuk sekali lagi mengingatkan rekan-rekan kita. Saya lihat ada yang di luar juga pada sore hari ini, tetap gunakan masker, tetap melakukan physical distancing, dan juga tetap melakukan cuci tangan ketika kita habis memegang apapun yang kita temui, entah itu tombol penyeberangan, entah itu kita sedang memegang sesuatu. Ingat, ketika kita habis memegang sesuatu, kita harus cuci tangan kita sebelum kita memegang wajah kita. Karena memang ini penyakit yang kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa rasakan, tetapi sewaktu-waktu akan bisa menginfeksi manusia apabila kita tidak berhati-hati di dalam rangka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar. Saya yakin rekan-rekan Nasidar Muslimah dan juga para PMI yang ada di Singapura pada saat pandemi ini juga merupakan bagian dari para pejuang kita. Para pejuang di masa kini berjuang untuk keluarga, berjuang untuk nama baik bangsa dan negara, dan juga saya yakin dengan atribut yang dipergunakan merah putih luar biasa semuanya. Semangatnya saya kira kita perlu apresiasi dan kami menitipkan pesan untuk selalu tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada rakyat Singapura siapa kita. Artinya bangsa Indonesia yang memang dihormati, bangsa Indonesia yang memiliki harga diri, bangsa Indonesia yang sangat besar, bangsa Indonesia yang perlu kita jadikan suatu bangsa yang sangat kuat meskipun kita memang beragam, meskipun kita memang terdiri dari berbagai etnis dan lain sebagainya. Yakinlah tidak ada negara di dunia ini seperti Indonesia, di mana kita memiliki 700 bahasa yang berbeda, tetapi kita hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa bercakap-cakap dan berkomunikasi dengan seluruh saudara-saudara kita yang ada dari Sabang sampai Merauke. Sekali lagi, terima kasih Pak Devril dan juga para Nasidar Muslimah, Ketua Nasidar Muslimah Singapura, pembawa acara, Pak Dakiri yang juga akan memberikan paparannya setelah saya ini. Mari kita kembali lagi mengucapkan puji dan syukur. Semoga apa yang kita lakukan memberikan kontribusi secara langsung bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dubes